Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Bayu Haji dari jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, kelas A Indralaya, dengan NIM 0303 1182 025 007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia dan butir-butir Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan, yang akan saya sajikan pada video berikut ini. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Subbab pertama, pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 bersama dengan UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga saat ini. Dalam alinea keempat, termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, Rich Order atau Legal Order, yaitu suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Syarat-syarat tertib hukum tersebut meliputi 4 hal. Yang pertama, adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Yang kedua, itu adanya kesatuan asas kerohanian sebagai dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, adanya kesatuan objek tempat peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Dan yang keempat, itu adanya kesatuan daerah tempat peraturan-peraturan itu berlaku. Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia serta mewujudkan suatu cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan dapat dikatakan bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum positif Indonesia dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi. Subbab kedua, isi dan kedudukan pembukaan UUD 1945. Bagian isi pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea dan tiap-tiap alinea pembukaan tersebut memiliki makna dan cita-cita tersendiri sebagai satu kesatuan. Alinea pertama dari UUD 1945 menunjukkan keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan. Di alinea kedua, membuktikan adanya penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang itu tidak dapat dipisahkan dari keadaan yang kemarin, dan langkah yang sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Selanjutnya pada alinea ketiga, yaitu menegaskan lagi apa yang menjadi motivasi real dan material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan dan spiritualnya bahwa maksud dan tujuannya untuk menyatakan kemerdekaan atas berkat Allah yang Maha Esa. Dan pada alinea keempat, terkandung makna bahwa selain memperhatikan kepentingan secara nasional, bangsa Indonesia juga memperhatikan kepentingan bangsa secara internasional. Subbab 3, fungsi pembukaan UUD 1945 dan pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh UUD 1945. Hal ini disebutkan pembukaan UUD 1945 mengandung pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam batang tubuh UUD itu sendiri, yaitu dalam pasal-pasalnya. Fungsi pembukaan UUD 1945. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara kita. Dan yang terakhir, itu pembukaan UUD 1945 merupakan sumber inspirasi atau semangat bagi UUD 1945. Baiklah, selanjutnya itu ada pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945.
Yang pertama, itu aliran pengertian negara persatuan. Pokok kedua, itu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok ketiga, itu negara yang berkedaulatan rakyat. Dan pokok yang keempat, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Subbab keempat, hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, hukum dasar tertulis. Secara umum, Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan cara kerja dari badan-badan tersebut. Kelan 2003. Demikian juga Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar yang tertulis bagi bangsa Indonesia yang mengatur tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah dan menentukan cara-cara bekerja dari badan-badan tersebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sekarang kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu butir-butir Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan. Nah, sebagaimana kita tahu, Pancasila merupakan dasar negara dari negara kita, yaitu Republik Indonesia. Dan Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia ini. Nah, kita sebagai warga negara yang baik sepatutnya menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai dari setiap butir-butir Pancasila tersebut, yaitu pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita dapat menerapkan dan mengamalkan dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing kita. 2. Menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, itu saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang keempat, itu tidak memaksakan suatu agama. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, itu saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap hak dan kewajiban orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela keadilan. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan cara menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi kita. Yang kedua, itu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita dapat menerapkan sila keempat ini dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan cara mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, itu tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang selanjutnya itu dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima serta melaksanakan hasil dari musyawarah. Selanjutnya itu sila kelima dan sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita dapat menerapkan dan mengamalkan sila kelima ini dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara mengembangkan perbuatan luhur, mencerminkan sikap dan suasana keluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban orang lain, menghormati hak-hak orang lain, serta memberi pertolongan kepada orang lain. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.